ya. Akbar Arya Rashid. Akhira Triana Juniarti. Sakit. Alarik Fakri Atala. Alif Dwi Santoso. Alia Nur Hasif. Arviego Ahza Okalino. Arya Brandon Wirazena. Ataya Putri Zivana. Azahra Kurniasih. Caroline Angel Budiono. Dennis Danielson. Ada Denis. Hadir ya. Fatir Alvaro Aksa. Fikri Robi Ibrahim. Hajijah Purbani. Irfan Aditya Nugraha. Kenziano Zidan Santoso. Kevin Agustian. Muhammad Mustafa Kemal Senjaya. Sakit. Muhammad Evan Arashid. Muhammad Rizky Saputra. Ini Saputra. Muhammad Al-Fatih. Muhammad Ndaru Prasetyo. Muhammad Zafran Al-Rashid. Mukliso Ramadhani. Nabila Latifah. Naila Zahira. Naira Agneta Salsabila. Najwa Ilham. Raisa Kaisa Azahra. Ryan Faiz Fatoni. Rekita Hanung Fitriani. Reski Nur Ramadan. Sabiha Kanahaya Firdaus. Safa Aulia Wandira. Sarel Alto Ramadan. Tania Salsabila Surahman. Yang hadir cuma 2 orang ya. Proyeknya bisa dinyari. Diberi tugas oleh Bu Restu untuk menjelaskan materi tentang teks prosedur. Kira-kira kalian udah tahu belum sebelumnya teks prosedur itu apa? Atau prosedur lah. Saya kalian suka masak mie?
Oh, langkah-langkah. Nah, jadi biasanya kalau misalnya di kegiatan sehari-hari misalnya ada suka masak mie, itu kan suka ada tuh di belakangnya langkah-langkah. Nah, itu yang disebut teks prosedur. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, kebahasan, dan jenis-jenis teks prosedur. Ini pengertian teks prosedur ya. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu agar tujuan tertentu dapat tercapai dengan benar. Nah, jadi teks prosedur itu isinya tentang langkah-langkah atau cara supaya kita bisa melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu yang bisa tercapai dengan baik dan benar. Nah, kalian tahu gak sih perbedaan baik dan benar itu apa? Menurut kalian sama atau beda? Apa bedanya? Kalau benar Ada spidol nggak? Maaf. yang nggak pakai plastik. Kita kelihatan. Maaf ya kalau agak jelek tulisannya. Kebaca nggak sih? Kebaca. Jadi apa bedanya? Kalau baik lebih mengarah ke hal subjektif, benar lebih mengarah ke hal objektif. Jadi udah tahu ya bedanya ya. Jadi kalau baik itu dinilai berdasarkan kualitas yang standarnya itu belum tentu itu yang sama gitu loh. Jadi standar itu bisa berbeda-beda, semua orang punya standarnya masing-masing. Nah, kalau benar itu dinilai secara sesuai dengan fakta dan aturan yang sudah ada. Contohnya itu misalnya ide ini baik atau misalnya orang ini baik. Tuh, tapi kan itu menurut standar kalian kan. Misalnya menilai seseorang itu baik atau enggaknya itu menurut standar kalian masing-masing. Nah, kalau benar ya kayak contohnya itu teks itu benar. Nah, karena itu udah sesuai aturan yang ada. Terus kita
kalian udah tahu ya baik dan benar itu bedanya apa. Nah, di sini kan ada tujuan teks prosedur adalah memberi petunjuk kepada pembaca supaya mereka bisa mengikuti langkah-langkahnya dengan tepat. Nah, di sini ada contoh sederhana. Nah, bagaimana cara kalian membuat teh manis? Nah, kalian pernah buat teh manis? Pernah. Gimana caranya? Seduh air. Siapin di gelas. Masukin gula. Kalian kalau minum teh manis sukanya es teh manis atau teh manis anget? Jadi jarang buat ya, biasanya beli apa es teh manis deh. Dibuat. Kalau cara mencuci tangan dengan benar, gimana caranya? Bilas air. Bilas dengan air. Lalu gosok-gosok tangan. Gak pakai sabun? Iya pakai. Kocok dulu. Nah, ini ada contoh yang lebih detail. Contoh cara minum air putih yang baik bagi tubuh. Nah, kalian kalau minum air putih gimana tuh? Langsung minum aja atau ada prosedurnya? Langsung minum. Bangun tidur langsung minum gitu? Gak nyiapin gelasnya dulu. Kalian minum pakai tangan? Atau air dari keran? Air dari galon? Nah, ini coba ada yang bisa baca satu orang? Siapa? Baca coba. Contoh 1, cara minum air putih yang baik untuk tubuh. Tujuan menjelaskan cara minum air putih dengan benar agar tubuh tetap sehat dan terhidrasi. Hidrasi. Langkah-langkah 1. Siapkan segelas air putih yang bersih dan layak minum. 2. Minumlah air secara perlahan, jangan sekaligus banyak. 3. Biasakan minum air putih setelah bangun tidur untuk membantu membersihkan saluran pencernaan. 4. Minumlah air sebelum makan agar perut siap menerima makanan. 5. Hindari minum air terlalu banyak sebelum tidur supaya tidak sering buang air kecil di malam hari. 6. Minumlah air putih minimal 8 gelas per hari agar tubuh tidak kekurangan cairan. Manfaat: dengan minum air putih secara teratur dan benar, tubuh akan lebih segar, kulit tampak sehat, dan proses pencernaan berjalan lancar. Nah, kira-kira kalian setiap hari udah ngelakuin prosedur ini? Ada yang udah, ada yang belum ya? Jadi prosedur itu nggak wajib juga untuk dilakukan, tapi itu tergantung orangnya. Kalau misalnya memang mau hidup sehat, biasanya mereka melakukan sesuai prosedur. Tapi bukan berarti yang nggak melakukannya juga nggak sehat ya. Tadi siapa namanya? Tujuan teks prosedur. Teks prosedur itu bertujuan untuk menjelaskan cara melakukan sesuatu dengan urutan yang benar. Kedua, membantu pembaca agar tidak melakukan kesalahan saat mengikuti langkahnya. Yang ketiga, menjadi panduan praktis dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kira-kira kalian apa sih kalau misalnya melakukan sesuatu yang sesuai prosedur? Kegiatan apa? Apa? Sholat. Sholat mah udah pasti dong. Ada lagi? Apa tuh? Mandi. Apa prosedurnya? Oh, naik sepeda aja mereka. Dulu bangun tidur. Jadi banyak ya, misalnya sehari-hari kita melakukan sesuai prosedur, tapi kitanya aja terkadang gak nyadar. Kayak misalnya kalian kalau masak mie, gimana caranya? Rebus air. Rebus air.
Masukkan air. Kalian masukin bumbunya langsung atau bumbunya di Langsung. piring? Bukan diri. Berarti kalian semua udah pada bisa masak ya? Bisa masak atau dimasakin nih? Minimal masak mie ya. Masak telur? Bisa. Gimana prosedurnya? Masak rendang? Wah, kalau lebaran masak rendang. Gimana tadi prosedur masak telur? Ambil panci. Kok panci sih? Penggorengan. Tuangkan minyak. Kalian tim telur apa? Didadar? Diorek? Karena prosedur diceplok sama diorek beda ya prosedurnya. Nah, kita masuki ciri-ciri teks prosedur. Ada yang mau baca? Siapa dulu nih? Bagi deh, ini kan ada 5 nih. Yaudah, satu-satu lah, baca. Coba dulu. Kamu. Yaudah, bebas. Baca. 3. Ciri-ciri teks prosedur. Agar mudah dikenali, teks prosedur memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berisi langkah-langkah kegiatan yang disusun dengan berurutan. 2. Menggunakan kata kerja perintah atau imperatif, misalnya potonglah, tuangkan, nyalakan, dan campurkan. 3. Menggunakan kata penghubung seperti konjungsi, penanda urutan seperti kemudian, selanjutnya, dan setelah itu. 4. Terkadang mencampur. Siapa 4? Oh iya. Gak apa-apa. 4. Terkadang mencantumkan alat dan bahan yang dibutuhkan. 5 tadi siapa? Oh gak ada ya? Ya udah 5 bebas siapa? Menggunakan kalimat langsung, jelas, dan padat. Kalian udah pernah lihat teks prosedur sebelumnya belum? Sudah. Atau kalau misalnya ya kalian kalau mau membuat sesuatu langsung buat tanpa melihat teksnya di belakang. Dan karena kalau misalnya ibu kalian beli Masako atau Royco biasanya suka ada teksnya di belakangnya. Itu termasuk teks prosedur ya. Tapi terkadang kalian suka langsung buang aja. Gak dilihat tuh, itu resepnya resep apa. Nah, ini ada struktur teks prosedur. Nah, biasanya struktur ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang mau baca juga atau dibaca? Yang tadi udah baca, kasih kesempatan yang lain. Ayo. Teks prosedur memiliki 3 bagian utama. Kedua, menjelaskan apa yang akan dilakukan atau hasil akhir yang ingin dicapai. Bahan dan alat, menyebutkan apa saja yang diperlukan, bisa ada, bisa tidak. Langkah-langkah menjalankan urutan dalam melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Nah, sampai sini kalian tahu gak perbedaan langkah-langkah sama tips? Langkah-langkah itu cara membuat enggak. Langkah-langkah itu cara pembuatan. Kalau tips itu apa? Sama atau beda menurut kalian? Beda. Apa bedanya? Nah, jadi tips itu lebih ke saran ya. Saya kayak rekomendasi. Kalau langkah-langkah itu lebih ke step by stepnya. Nah, ini ada kebahasan teks prosedur. Ada yang mau baca lagi atau saya baca? Udah baca. Ada yang lain? Lumayan loh, saya tambah 5 nilainya. Boleh? Ditambah 5 itu paling mau sih.
Udah paham belum? Kalian ada kosakata yang kalian bingung gak sih? Kalau konjungsi itu kata hubung ya, seperti dan, terus lalu. Nah, di sini ada jenis-jenis teks prosedur. Siapa? Ada yang mau baca lagi atau gimana? Boleh lah yang tadi juga. Ulangi. 1, 2, 3. Cakap kan ayo kak. Jenis-jenis teks prosedur dari mana? Teks yang sederhana. Teks sederhana, langkahnya sedikit dan mudah dilakukan. Contoh, cara menghidupkan televisi. Nah, coba gimana cara menghidupkan televisi? Ambil remote, Ya, pencet tombol merah. ya. Nyala. TV-nya udah dicolokin dulu. Berarti apa dulu? Colokin TV-nya dulu. Ya. Ambil remote, Ya. pencet tombol merah. Oke. Nyala. Tadi yang kedua siapa? Kamu. Teks prosedur kompleks, langkahnya banyak dan lebih rinci. Contoh cara membuat kue tart. Caranya gimana? Kalian tahu cara buat kue tart? Gimana tuh? Menurut kamu cara buat kue tart gimana? Gimana tuh? Ada yang tahu cara buat kue tart? Kalau ulang tahun yang suka buat kue, ibunya pasti yang suka buat kue ya. Kalian menerima jadi ya? Iya gak apa-apa. Yang ketiga tadi siapa? Kamu ya? Nah, udah kamu. Nah, gimana tuh cara menggunakannya? Pencet tombol di atas yang lantai bawah. Ketika notifikasi terbuka masuk, lalu pencet tombol Santai. Nah, dari semua pembahasan yang udah kita bahas, ada gak yang kalian belum ngerti sama sekali tentang teks prosedur? Dari awal sampai jenis-jenis. Benar tidak? Coba kamu jelasin. Ada gak nih yang kalian sulit pahamin? Apa? Nah, dari sini. Ada yang bingung? Ada yang bingung nggak? Udah pada paham? Insya Allah. Udah paham? Coba ada yang bisa jelasin sedikit?
Apa? Yang lihat ini. Coba. Ah, Apa? Teks prosedur apa tadi? Masalah? Apa ya? Apa tadi? dan mencegah darurat teks yang berisi langkah-langkah dalam menggunakan suatu barang atau jasa. Jasa. Habis itu tujuan dibuatnya teks prosedur adalah agar si pembaca dapat mengikuti langkah-langkah agar dapat menggunakan barang tersebut atau jasa. Yang lain? Ada yang lain? Ayo tambah 10 deh nilainya. Ayo, pengertiannya dulu aja. Tadi apa perbedaan baik dan benar? Ada yang lain? Ada 1, 2, 3 lagi deh. Kevin mau 3 lagi. Ayo lumayan loh, tambah 10 poin. Oh enggak. Gak apa pakai bahasa kalian aja yang kalian paham. Ayo, udah paham atau belum nih? Udah. Ayo coba jelasin. Gak apa-apa pakai bahasa sendiri aja. Kalau sama saya gak usah terlalu formal, bebas pakai bahasa sendiri asal sopan. Prosedur adalah langkah-langkah yang digunakan untuk membuat atau menggunakan bangunan bangunan secara efisien atau benar. Bisa. 3, 2 lagi. Ada yang mau? Siapa? Ayo yang belakang nih deh, tadi diam-diam aja yang belakang. Paham nggak? Paham. Coba jelasin. Gak apa pakai bahasa kamu aja. Gak apa-apa. Kita malu. Kayak nggak gitu kok. Ada yang lihat? Siapa? Yaudah deh, 2 orang lagi. Siapa nih yang mau? siapa? Di depan bebas, yang belakang. Gak apa-apa, pakai bahasa sendiri. Boleh? Apa? Pakai bahasa Langkah-langkah untuk mencapai satu tujuan, entah masak mie, ya, nyalain TV, ya, bikin kue tart, ya. dan lain-lain. Oke. Satu lagi, ada yang mau? Bella, fruit main lah. Ayo, ada yang mau? Sampai jam berapa? Jam 9 ya? Iya. Ayo, gak apa-apa, coba. Gak apa-apa, kalau salah juga gak bakal dimarahin kok. Abang mau saya tunjuk? Tunjuknya aja. Siapa ya? Siapa ya? Kamu deh, dulu. Nah, kamu, iya. Iya kamu. Ayo, gak apa-apa. Ayo. Paham gak? Gak apa-apa pakai bahasa sendiri aja yang kamu pahamin. Dengar, Pe. Apa? Ya gak apa-apa. Gak bakal dimarahin kalau salah juga. Yang penting kamu berani. Ya udah kamu lempar deh ke teman kamu siapa? Halo. Halo.
Kencengin. Mengembangkan langkah-langkah simentatif. Oh, bahasanya berat ya. Apa itu aja? Ya. Oh bisa. Algoritma. Bukan algoritma. Nah, coba kalian tulis di buku kalian masing-masing tentang sesuatu yang udah pernah kalian lakukan sesuai dengan prosedur. Buat acara kapur. Berapapun. Masak mie, nonton TV, pakai baju, sholat juga boleh. Apaan tuh gila pasti tahu. Satu. Nyalakan TV. Maksudnya contohnya satu aja dulu ya. Tapi prosedurnya boleh beberapa. Cabut ini sama-sama. Kontak. Stop kontak. Stop kontak gimana? Stop. Bu, tulisan stop kontak gimana? Apa? Stop kontak. Stop kontak. Stop kontak. Gua kira Ayo kerja sendiri-sendiri. Apa? Gue ya opa. Itu kan ngaduk buat TV siap nih. Satu kayak contohnya kan satu Mixer. Iya. Iya. Oh. Ya udah kamu biasanya pengaduk. Saya juga biasanya bilangnya pengaduk sih. Ya. Kalau mixer kan alat ininya ya, mesin ya. contohnya. Boleh gua nggak? Bebas. Bebas. Tahu kegiatan